Nah, ini apa sih bedanya status advokat magang dengan advokat? Ya, dalam hal cara kerja tidak jauh berbeda, teman-teman. Advokat magang itu dalam hal intinya ya, dalam hal bertindak harus didampingi advokat pendampingnya. Setidaknya ada dalam arahan atau perintah dari advokat pendampingnya. Simple, menjadi asisten advokat. Udah itu advokat magang. Nah, ini foto-fotonya ini selama saya magang inilah saya beri konsultasi. Ini ketua ketua Pradi nih sebelum Pak Oto, kan Pak Oto, terus Pak Fauzi, sekarang Pak Oto lagi. Ini ketua Pradi nih. Waktu ada acara di Tangerang, ini saya berfoto dengan dia. Nah, ini saya lagi konsultasi, ini saya lagi kasih penyuluhan, ini ditulis waktu itu Universitas Sarif Hidayatullah ya. Kemudian ini sebelah kanan advokat. Advokat itu apa sih? Jadi bedanya apa sih? Gak jauh berbeda sebenarnya. Hanya saja advokat ini bertindak sesuai dengan ketentuan undang-undang ya dalam hal menjalankan kuasa. Ini bisa dilihat di sini. Berbagai banyak hal yang saya lakukan ya. Mau itu pendampingan, mau itu koordinasi, mau itu kemudian sidang perdata banyak atau sidang pidana banyak. Oke, next, Abang dah. Perkembangan organisasi advokat ya. Jadi di sini bisa dibedakan sebelum ada Undang-Undang 18 2003 ya, setelah ada Undang-Undang 18 2003, kemudian setelah Munas nih, ini penting nih. Tonggak perpecahan saya bilang sih ya. Setelah Munas 2015 Pradi pecah tiga, masing-masing kubu punya ketua. Ini hal yang sangat ibaratnya hancur lah ya. Tapi oke lah, ini bukan harus dibahas sekarang ya. Artinya ini kalau dibahas bahasa tersebut sudah banyak dibahas. Tapi kalau perkembangan saya akan sampai ke sedikit ya. Setelah adanya perpecahan itu keluarlah kemudian ada surat ketua MSKMA ya, surat ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 73 garing KMA sekian-sekian tentang penipuan advokat, bisa dibaca di situ. Inilah yang melahirkan banyak sekali organisasi advokat yang kemudian yang harusnya single bar saat ini tidak single bar, yaitu multi bar. Banyak sekali organisasi advokat setelah lahirnya SKMA ini. Sebelum ada SKMA paling ada Kongres Advokat Indonesia, KAI ya. Paling itu sih yang saya tahu ya, KAI itu. Jadi ada Pradin, Perhimpunan Advokat Indonesia, ada Pradin juga di situ. Ada 3 sebelum ini pecah 2015 ada 3. Pradi yang memang sesuai dengan undang-undang advokat ya. Kemudian ada KAI, ada Pradin. Tapi setelah ada SKMA setelah 2012 itu kemudian lahir lebih dari 30 organisasi advokat. Nah, kemudian sebaiknya OA yang mana? Saya lahir dari Pradi. Ya, bisa lihat ini pinnya ya, bisa dilihat pinnya. Ini pin yang baru, logo yang baru nih. Ini pin Pradi yang baru. Jadi di sini kemudian ada logo dan ada makna di situ. Bisa dicek nanti logo Pradi yang baru. Nah, nanti ada juga sedikit. Simple, kalau saya organisasi advokat yang mana nih kalau mau kita tuju? Oke, Pradi ada 3, ya memang. Ya. Tapi Pradi yang mana nih? OA yang mana kita nih? Ya. Kalau kita berpedoman pada undang-undang advokat, yaitu single bar. Ada di mana? Diatur di mana? Bab 10. Organisasi advokat pasal 28 ayat 1 sampai 3. Di situ jelas. Single bar ya. OA merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri ya. Kemudian satu-satunya ya, only one single bar. Ya, artinya kalau 30 berarti tidak only one. Berarti keadaan yang sekarang tidak sejalan dengan harusnya normatifnya undang-undang. Maka ini ada keadaan luar biasa yang memang harus disikapi. Maka ada latar belakang, inilah latar belakang lahirnya bukan lahirnya, diinisiasinya undang-undang baru RUU advokat. Ini salah satu latar belakang. Nah, ya kan? Jadi kalau kita OA yang mana? Pradi siapa? Pradi Oto Hasibuan. Itu saja. Kalau saya, kenapa? Pada intinya mereka semua, menurut pendapat saya, pada intinya semua akan bersatu, jadi satu. Ya, Pradi kubunya Oto Hasibuan, kubunya Junifer Girsang, kubunya LMP ya, Luhut Pangeribuan, itu akan jadi satu pada intinya nanti. Menurut mindset saya, dan saya yakin akan bersatu. Kalau kita ngomong tentang logo, di situ saya sampaikan logo Pradi itu bukan suatu perubahan ya, akan tetapi menambahkan makna Pradit mengenai kewenangan advokat, salah satu menyumpah, mengangkat advokat. Kalau menyumpah itu pengadilan tinggi. Itu only Pradit. Next. Oke. Nah, saya katakan ya, Pradi Oto Hasibuan. Di situ ada foto saya. Itu istri saya. Nah, namanya Dian Setiawardani. Nah, ibu pengacara kalau teman-teman sebut ya. Itu ada saya waktu 2019, itu ada Pak Oto Hasibuan. Saya berkesempatan, itu anak saya, alhamdulillah. Arka, masih umur sekitar 1 tahunan. Ini saya berkesempatan ada kegiatan. Nah, ini Pradi, itu logonya. Jadi Pradi yang mana? Kalau saya, Pradi Oto Hasibuan. Itu kalau Pradi ya. Cuman kalau pengacara,
udah yang penting kita bisa menjalankan puasa kan, pada intinya nanti negara akan bantu atur juga, yang penting lu punya berita acara sumpah, kita berkawan, kita berkan. Tapi kalau ngomongin pradi, pradi yang ini. Oke, clear? Lanjut. Oke, nah ini foto depan kafe ya, yang ada arka di situ yang masih udah gede. Nah, yang sebelah kanan kan itu saya tuh. Nah, ini properti di dalam kantor saya tuh yang fair for fight for ya, apa your right ya. Official mobil itu properti di kantor. Ini tempat ini nih, sebelah sini nih, ya kan. Ini kalau bisa dibilang ini kursi kursi saya nih. Tempat saya nih, ya kan. Untuk ini untuk konsultasi kalau pas lagi pengen santai gitu kan. Jadi bagaimana mendirikan kantor hukum ini nih, kalau secara aturan tidak ada aturan khusus yang kemudian mengatur wajibnya seperti apa, bagaimana, tidak ada, tidak ada. Tapi yang pasti ya syarat utamanya pendirinya harus advokat, dibuktikan dengan cara sumpah, ya kan. Kemudian ada KTPA yang masih aktif. Maka yang bersangkutan dapat mendirikan kantor advokat, membuat pelang ya. Pelang itu yang sebelah ini nih, yang ada FFB-nya itu yang Defender Coffee, ya kan. Itu pelang, boleh ngeplang dia. Nah, kemudian mengibarkan bendera kantor hukumnya. Jadi apa yang dimaksud bendera kantor hukum itu kop surat atau apapun itu yang berlogo kita, itulah mengibarkan bendera, tidak harus bendera seutuhnya ya. Ini tanda kutip bendera kita, tanda kutip. Artinya ini kantornya Pak Febri nih gitu kan. Karena itu juga penting, reputasi. Ini masalah reputasi. Jadi kalau kantor hukum kita benderanya udah berkibar nih, ya kan, istilahnya itu akan menjadi catatan. Nah, tapi juga ini suatu hal yang harus kita waspadai. Kalau kita banyak menangnya atau kita banyak bisa dipercaya ya bagus, tapi kalau kita banyak kalahnya tuh, wah ini orang nggak bener nih, maka akan jelek lah bendera kita. Nah, kemudian bagaimana mendirikan ya, tentunya harus ada cap kantor, ada kop surat, ada hal-hal yang spesifik khusus kantor kita. Seperti misal logo nih. Nah, ini kan properti, ini kan materi properti saya. Nah, itu ada capnya tuh, Pak, itu punya saya tuh. Gitu. Tapi ini silahkan. Nah, ini saya sampaikan, silahkan, ini ilmu, silahkan, bebas. Kalau teman-teman mau share, boleh. Nah, kiat-kiatnya nih, oke, kantor hukum. Kantor hukum ada modelnya banyak-banyak. Ada law office, kayak saya law office. Ada law firm, firma hukum. Firma hukum itu harus ada akta. Akta. Jadi kalau kita ngomong badan hukum itu ada PT, ada CV, ada firma. Firma itu only semua tahun saya mau dikoreksi nih kalau ada yang mau dikoreksi. Firma itu harus berbentuk akta ya, ada aktanya. Jadi kalau kayak PT itu bikin akta di notaris. Nah, firma itu sama di notaris juga. Nah, kemudian ada semisal AA, BB, CC, dan NCO, ada bentuknya. Ada juga N partners kayak saya, law office, Febri Fajrul N partners. Ada juga misal nih Arias Hadian N rekan atau Saiful Hidayat N rekan, misal itu boleh. Banyak model itu kantor hukum. Nah, kemudian kiat-kiatnya apa sih kalau kita pengen mendirikan kantor hukum? Mindset ya, mindset. Tapi sebelum mindset juga ada niat di sini, hati kita, tekad kita. Ini ada pertanyaan juga tadi saya lihat kalau di chat tuh, bagaimana mendirikan kantor hukum. Sebelum mendirikan kantor hukum, tanyalah diri sendiri. Berniatkah kita ingin jadi profesi advokat sebetulnya sampai kita mati? Itu, sampai kita mati. Berniatkah kita? Karena niat saja tidak cukup, tekad. Kalau nanti tenggelam, kalau nanti kemudian seperti apa, masihkah kita akan mengibarkan bendera kita menjadi seorang profesi advokat? Punya tidak punya jadi advokat. Itu saya. Mau seperti apapun, saya harus jadi advokat yang ideal. Kalau ada Hotman Paris, ada Hotman Sitompul, ada Otto Hasibuan, semuanya adalah contoh ya, tauladan. Tapi yang paling penting adalah saya ketika lagi tenggelam pun, lagi nggak punya pun, siap gak jadi advokat. Itu dulu. Nah, kemudian selanjutnya mindset, ya, pola pikir kita. Kalau kita mau bikin kantor, maka kita harus seperti apa sih? Kan itu. Nah, harus jelas dulu nih. Bikin kantornya seperti apa nih? Nah, kemudian kalau Mas itu otot ya. Tentunya kalau mau bikin kantor, kita harus kuat dulu nih. Setidaknya punya otot nih. Ya kan? Yang dimaksud otot itu begini. Maksudnya kita harus kuat gitu loh. Secara mental, psikis, segala sesuatunya. Karena itu bisa terjadi. Belum 10 tahun lu bikin kantor lu. Ya, itu kan mindset lama. Ini mindset gua bisa nih. Bantu saya. Nanti kalau cuan kita bagi bareng. Kan gitu kira-kira. Kita inilah bagaimana cara gitu kan. Kemudian money ya, tetap butuh modal, tapi tidak harus banyak bagus, tapi sedikit pun itu modal gitu. Modal pemikiran, modal keahlian, modal pengalaman, ya sedikit-sedikitnya ada uang. Artinya tidak kosong-kosong banget lah,
Artinya ini pertaruhan juga, sebenarnya pertaruhan kita juga, tapi pertaruhan yang terukur. Nah, kemudian manajemen diri, ya, ini penting juga nih kalau kita pengen dari kantor manajemen diri. Ada kejujuran juga, ada bagaimana maintain relationship ya, ada networking, ada kejujuran, responsibility, loyalty, and royal ya, fairness. Itu bisa dibaca di semua, di situ sudah saya sampaikan semua. Berani berspekulasi ya secara terukur, tapi ya tanggap dan cepat tangkap peluang. Ya, biasanya sih 5 tahun itu setelah berkecimpung dalam dunia advokat akan siap untuk siap dan mampu untuk mendirikan kantor hukumnya sendiri. Saya dari 2015 itu kemudian saya 2014 PKPA. 2015 itu kemudian saya mulai cari kantor magang dan dapat di akhir tahun 2015. Nah, 2016 katakanlah 2016 saya kemudian magang. 17 saya bikin saya disumpah. Nah, selanjutnya saya mulai ada kantor itu sekitar 2019 nih, logo-logo FFB ini. Enggak, 2018 mulai ada logo ini. Nah, itulah sampai 2020 ya, kemudian saya berpisah dengan Pak Walim dalam artian kantor saya mandiri. Karena dari 2018 saya satu atap dengan kantor Pak Walim. Jadi Pak Walim itu punya PT yang dia punya saham di situ, ya, senior saya itu Pak Walim. Kemudian saya ikut, ya udah Pep, lu bangun kantor di situ, ya, sebelahan aja nggak apa-apa, intinya lu kibarin bendera ngeplang di situ, nanti kita atur lah istilahnya, yang penting lu bisa mandiri gitu kan. Jadi satu kantor di 2018 sampai 2020 saya satu atap dengan Pak Walim. 2021 saya mandiri, artinya butuh 15 sampai 2020 ya. 2021 sekitar ya 5 tahun lah. Jadi memang kata orang itu tidak sepenuhnya salah, juga kata orang tidak sepenuhnya benar. Yang benar itu adalah kita jalani sendiri dan kita yakini sendiri. Tekad harus kuat. Next. Next Bang, izin. Nah ini nih, oke sip. Memilih tim ya. Ini penting. Pastikan tim Anda kompak. Ini semua kompak semua enggak? Pastinya kita kompak semua. Tapi barang mungkin ada satu dua yang mungkin agak kurang lurus, kita lurusin kan gitu. Tapi pada intinya mayoritas di semuanya kompak. Semuanya kompak. Seperti itu. Kemudian bagaimana memastikan kekompakan dalam perjalanan pada saat magang Anda ya akan melihat nih ketika awal-awal merintis profesi advokat akan terlihat mana yang punya semangat yang sama, mana yang tidak. Dan itulah yang sama Anda kemudian mulai talented gitu ya, mulai scouting. Kemudian cocok tidak cocok, pastikan kalau cocok jadi tim, kalau tidak cocok jadi rekanan aja, udah simple. Yang diajak bergabung adalah yang mau mengikuti. Siapa yang diikuti? Dan mengikuti apa rule, aturan siapa? Aturan manajemen kantor. Siapa? Kalau kantor, ya Anda. This is my way. This is my office, ya. Ayo jalan bareng. Waduh, saya mau ke sana. Oh, silakan. Kalau itu menghambat Anda, sebaiknya jangan. Kalau itu membuat Anda kemudian sebagai rekanan biasa saja, jangan sebagai tim. Dan pastikan, ini paling penting, pastikan senior advokat mendukung Anda, mendukung kantor hukum Anda. Itu. Kalau belum ada restu, jangan. Insya Allah Pak Wali sudah kasih restu nih. Next. Ya, oke. Bagaimana secara etis mendapat market nih, ya, mendapat pasar nih, dan menentukan besaran honorarium advokat. Di situ bisa dibaca. Ya, market para senior advokat, ya, para rekan sejawat. Jadi gini, ketika kita kemudian bagaimana mendapatkan klien, nah ini banyak nih advokat-advokat yang seumuran saya pun gimana sih cara dapetin klien? Sudah sering saya jelaskan juga ke teman-teman saya. Artinya, mohon izin nih teman-teman dan Bang Dos, di usia saya yang masih belum 30 nih, saya masih 29 nih, saya kelahiran 92. Jadi belum banyak advokat yang berani membuka kantor hukumnya sendiri satu. Atas dasar apa mereka kok nggak berani? Banyak pertimbangannya. Entah itu modal, entah itu jaringan, entah itu PD tingkat mentalitas siap atau tidaknya, mental ya, PD enggaknya untuk buka kantor. Banyak hal. Tapi saya memberanikan diri. Artinya di sini saya ingin memotivasi ya teman-teman. Kalau punya niat, tekad, semangat, keyakinan, jalanin. Anda yang jalanin, bukan orang lain. Kalau ada omongan dari orang lain itu sebagai motivasi saja. Jadi Anda yang akan tentukan nasib Anda, karena Anda belum tahu takdir Anda, ya. Karena yang namanya takdir itu adalah hanya Allah, Tuhan semesta alam yang tahu. Tapi kalau nasib, nah nasib bisa diperjuangkan. Allah tidak akan merubah suatu nasib
satu kaum ya, apabila satu kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Itu penting. Oke? Jadi saya memperjuangkan nasib saya di law office FEBN Partner. Dan saya siap untuk berjuang untuk itu. Karena saya belum tahu takdir saya kayak apa. Saya akan cari tahu semoga yang terbaik buat saya. Tentunya minimal saya sebagai profesi advokat, saya bisa menjalankan peran official mobil. Oke, kalau dapat market dari mana sih? Ya senior pastinya. Jangan lupakan senior. Senior itu kadang-kadang, bukan kadang, sering butuh kita. Tapi kita juga jangan kepedean juga, gitu kan? Tetap ada unggah-ungguh dan kepantasan di sana, ya kan? Jangan kira kita dibutuhkan banget gitu kan. Senior bisa cari yang lain, tapi kita memberikan siap senior apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya kontribusi untuk senior. Ingat, bukan cuma masalah ini, tapi masalah kepercayaan. Nanti akan kita bahas. Kemudian market dari mana? Para rekan sejawat. Ada kadang-kadang rekan sejawat yang belum paham mengenai ini, mengenai itu. Jadikan kita tim. Kita masuk ke dalam sana dan kita ikut role-nya dia. Atau kalau masuk ke FEBN Partner, ikut role kita bicarakan cuannya. Itulah, kita bicarakan keuntungan atau pembagiannya. Fair. Nah, kan? Market media sosial dengan teknik tertentu ya, dengan teknik tertentu sehingga tidak melanggar kode etik, karena ada kode etik di situ kawan-kawan. Hati-hati. Bagaimana cek Instagram saya, bagaimana memasarkan jasa advokat itu. Cek Instagram saya. Jangan cuma cek invite juga. Saya mau nih Instagram saya habis ini semuanya nih pada invite nih, yang belum invite, yang belum add sebagai ini ya, friends. Ya kan? Jadi kemudian yang paling pasti semua itu ya, rekan sejawat, senior advokat, medsos itu untuk apa sih? Membangun image Anda sebagai profesi advokat yang nantinya Anda, siapa sih profesi advokat orang nih, pengacara nggak punya paint kantor sendiri. Arahnya kan ke sana. Dan hari ini saya alhamdulillah sedikit kemudian adalah sedikitnya itu kelihatan gitu loh. Nah, selanjutnya paling penting juga buat kartu nama, mengulas ya tulisan tentang hukum ya. Itu penting dan itu belum sepenuhnya saya lakukan. Saya baru di medsos, tapi ke depan mungkin saya perlu nulis di koran dan sebagainya, itu perlu ya. Itu perlu. Kemudian berafiliasilah dengan kantor hukum senior, itu pasti. Rekan sejawat itu pasti, dan LBH atau PBH atau Posbakum. Itu penting mendapatkan, dari situlah Anda akan mendapatkan market ya, pasar, bagaimana mencari klien, mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Terus kemudian yang paling penting nih, buatlah profil kantor hukum Anda, logo kantor hukum, kartu nama, nomor HP jangan sampai diganti. Nomor HP itu investasi, jangan pernah diganti. Kalau hilang pun atau bagaimanapun, cari ke galeri Indosat ya, atau ke mana tuh kalau simpati ya, situlah kira-kira ya. Dan lain-lain ya. Pastikan nomor HP Anda itu investasi. Saya ada nih pengalaman nih, konsultasi setahun yang lalu, pakai jasa saya setahun kemudian. Ada itu. Jadi nomor HP itu jangan diganti, penting itu. Serius. Jadi yang paling penting harus bisa menunjukkan sisi kuat Anda, keahlian Anda. Dominasi dalam suatu bidang keahlian yang Anda kuasai, benar-benar Anda kuasai, ya, bidang tertentu misalnya. Sembari memperkuat bidang yang lemah, karena tidak jarang teman-teman itu pakai, misal nih, kalau saya banyak orang yang ngomong sih, Febri ini kuat di pidananya, kuat di istilahnya hukum acara pidananya ya, baik itu di kepolisian dan pengadilan dan sebagainya. Memang saya akui ya, memang saya paham. Tapi kalau saya sebut ahli, saya belum sih. Jadi banyak teman-teman yang kemudian konsultasi dengan saya pada akhirnya. Misal kayak Pak Walim, beliau Pak Walim kuat di perdatanya, ya. Maka kita konsultasi, seperti itulah. Kuatkan apa yang menjadi kekuatan Anda dan sambil menguatkan yang mungkin belum ya. Kita ngomong honorarium. Nah, ini honorarium di situ bisa dibaca. Lawyer fee ya, kalau kita sebut lawyer fee adalah salah satu komponen. Ini honorarium itu adalah salah satu komponen biaya jasa hukum advokat. Ada komponen lainnya, ada ya. Jadi komponen biaya yang lain itu sangat tergantung pada tindakan hukum yang akan dilakukan. Komponen biaya lainnya antara lain yaitu nih, operational fee. Ya, itu penting tuh, ya, personal fee, OF. Tergantung pada tindakan hukum yang akan dilakukan, apakah litigasi atau litigasi. Dan ini pastikan ketika Anda mau memanage suatu perkara, mau mengambil suatu amanah, pastikan operasional pasti harus clear. Karena ini yang paling penting. Kalau saya pribadi, udahlah sedikit dapat nggak apa-apa, yang penting operasional ada. Karena pekerjaan itu yang penting dapat. Itu. Sambil kita bantu gitu loh, sambil kita bantu secara moral, kita kan harus membantu, gitu kan? Dengan keahlian kita bantu. Success fee. Nah, kita ngomong success fee nih. Tergantung kesepakatan nih kalau success fee. Nah, bisa range-nya bisa 10 sampai 20%. Apakah nanti kalau bisa 50% enggak? Sampai bisa kalau Anda biayai. Misal nih klien ini punya permasalahan misal tanah, ya kan?
Kemudian udah nih lu biayain ya, udah gue dapat 10%, 20% nggak apa-apa, lu biayain sampai tuntas. Oke, kalau memang dia punya duit nih lawyernya, bisa itu dapat 70%. Oke, selanjutnya cara menentukan. Melihat case posisi dong, kalau kita mau menentukan segala sesuatu, analisa dulu satu secara hukum. Agar bisa aplikasi nggak nih, kalau nggak aplikasi ya usah. Lihat chance menang dan atau kalahnya. Itu sih. Ini kalau menang seperti apa, kalau kalah ya udah kita sampaikan jujur, kita harus jujur. Nah, kemudian sesuaikan dengan target yang diminta calon klien. Si klien minta apa sih nih? Targetnya menang, kalah, atau yang penting diurus aja. Ada, saya pernah urus yang begini-begini juga. Terus step by step itu yang akan dijalani harus jelas sehingga bisa tentukan berapa operational fee, berapa lawyer fee, berapa success fee. Jadi kalau honorarium itu masuknya ada di lawyer fee. Dan ini hanyalah salah satu, honorarium itu adalah salah satu komponen biaya dalam jasa hukum advokat. Next. Oke. Nah, ini nih. Belum kesimpulan ya. Ini bentar lagi mau selesai nih untuk ini ya. Udah jam 11 ya. Oke, 11 lewat 5. Bagi saya, advokat itu apa? Apa itu official probile? Jadi jelas. Sering orang itu terliru ya. Sering orang itu keliru advokat ini penegak hukum atau penegak keadilan. Bolehlah advokat ini disebut penegak hukum. Tapi bagi saya, dan saya mengiyakan apa yang Pak Otto Hasibuan bilang, yang ketua Pradi saat ini, Prof. Otto, nah, kalau yang dulu tuh sering lihat Jessica dan Mirna, ya itu kasus yang ramai sekali itu. Itulah pengacaranya ya, Jessica. Dia ngomong, advokat itu penegak keadilan, bukan penegak hukum sebenarnya. Tapi kalau ada orang ngomong advokat itu penegak hukum, bolehlah, catur wangsa. Tapi kalau kita sebut kita penegak keadilan, kenapa kita penegak keadilan? Kita harus menempatkan segala sesuatu secara adil. Karena yang namanya polisi, jaksa, hakim, apakah pasti adil? Belum tentu. Mereka menegakkan hukum. Apakah hukum tujuannya keadilan? Yes, hukum tujuannya keadilan. Kita ngomong yes, hukum itu tujuannya keadilan. Tapi apakah pasti adil? Karena yang namanya hukum itu ada kepastian. Yang harus juga kepastian itu benar-benar harus ya harus pasti gitu, harus pasti. Harus pasti itu maksudnya mendapatkan ya dan tidaknya, salah atau benarnya itu pasti. Tapi kalau advokat ini adalah penegak keadilan. Kadang-kadang jaksa, hakim salah, kita benarkan di dalam banding, ya kan? Kalau itu upaya hukum. Karena hukum itu adalah untuk keadilan, kan? Untuk keadilan. Coba lihat, coba cek dimanapun juga. Hukum itu untuk apa sih? Untuk keadilan. Dan advokat ini adalah penegak keadilan. Itulah saya sebut. Jadi bukan hanya sekedar profesi hukum ya. Buat saya ini bukan hanya sekedar profesi hukum, catat itu. Tapi buat saya ini adalah jalan hidup buat saya, the way of life. Itu buat saya. Terus apa sih maksudnya gimana? Ini jalan pengabdian saya. Saya abdikan diri saya ini. Umur saya ini adalah nggak banyak, paling beberapa tahun lagi kita nggak pernah tahu gitu kan. Mungkin besok ya. Kalau sih pengennya sampai terus gitu ya. Soalnya kita siapa yang tahu umur. Tapi yang jelas saya abdikan diri saya melalui profesi ini. Melalui profesi ini saya bisa mengabdi. Mengabdi pada siapa? Di situ bisa lihat pada Tuhan, ya, kepada tanah air, kepada bangsa. Kenapa seperti itu? Karena saya termasuk mengagumi apa yang disampaikan oleh Bung Karno dalam Dedication of Life-nya ya. Mungkin bisa dicek Dedication of Life-nya Bung Karno. Ya. Di situ bisa dilihat bahwa saya tidak sempurna. Saya manusia biasa. Dan kemudian saya agak lupa, tapi isinya seperti tapi pada intinya ini adalah jalan pengabdian saya, profesi advokat. Terus ya kita kan tentunya kita hidup ya, butuh uang untuk hidup dan sebagainya, pastilah siapapun itu. Cuman jangan khawatir kawan, rezeki ya, mati, jodoh, ya hidup lahir itu sudah ada yang ngatur. Ada takdir di sana. Kalau kita kan belum tahu takdir nih, justru kita harus memperjuangkan nasib semaksimal mungkin dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang positif, bukan dengan cara yang negatif, bukan dengan cara yang curang. Ya. Karena di situ kita yakin ada takdir di situ. Kalau mata uang saya ini bukan mata uang nih. Kalau mata uang kan jelas ya rupiah, dolar, euro, ya, yuan kalau Cina. Kalau buat FFB, mata uang itu bukan itu, sorry. Uang di dompet saya bisa saya habiskan. Tapi yang tidak akan habis adalah kepercayaan. Itu paling penting. Jadi mata uang FFB hari ini adalah trust, kepercayaan. Karena dengan kepercayaan itu orang akan kemudian harus bagaimana Pak Febri, harus seperti apa, ayo ikuti saya bantu semaksimal saya. Ayo, berapa Pak Febri?
ya silahkan nilai saya tawaran saya seperti ini, kalau mampu jalan, kalau enggak yuk kita bicarakan. Simpel saja seperti itu. Dari situlah akan banyak rezeki-rezeki berdatangan kawan, karena yang penting pada pokoknya yang paling penting adalah kita membantu. Kalau masalah ini itu kita bicarakan, yang penting nggak kosong-kosong banget kan, kira-kira seperti itu. Karena kepercayaan bahwa saya adalah amanah itu. Nah, kemudian officium nobile. Officium nobile itu sering saya sebutkan salam officium nobile. Salam on kan gitu. On itu officium nobile. Ya kan? Karena officium nobile itu hanya untuk advokat only. Only untuk advokat. Jadi advokat officium nobile apa sih? Profesi yang mulia, profesi yang terhormat. Jadi kalau Pak Otto pernah bilang di dalam ininya ya, advokat itu adalah terbaik dari yang terbaik. Saya lupa bahasa latinnya apa, cuman terbaik dari yang terbaik itu advokat. Artinya itu idealnya, terbaik dari yang terbaik. Itu Otto yang bilang. Jadi visi misi saya apa sih? Ujung-ujungnya sama teman-teman semuanya, profesi apapun, mau dosen, mau notaris, mau legal, mau hakim, jaksa, ujung-ujungnya adalah ibadah kepada Tuhan. Tuhan, saya Muslim ya, insya Allah. Tuhan saya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam ya. Orang tidak bisa mengabdi, tidak akan bisa mengabdi nih kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama. Tuhan bersemayam di gubuknya si miskin. Ingat ini. Jadi kalau kita mau mengabdi kepada Tuhan, ya kita harus mengabdi kepada sesama. Bermanfaat bagi sesama itu sih pada itu. Nah, ini ada satu kutipan nih. Karma nevatni adikaras tema palesu pada canda. Kerjakan kewajiban Anda dengan tidak menghitung-hitung akibatnya. Ini penting juga. Jadi kita nggak usah banyak berpikir kalau kita advokat, kewajiban kita sebagai advokat apa. Kalau saya sebagai dosen, kewajiban saya sebagai dosen apa. Saya sebagai notaris, kewajiban saya sebagai hakim, sebagai jaksa, dan lain-lainnya. Jelas, itu sudah tertuang dalam sumpah dan jabatan. Jika bukan untuk kita nih, segala sesuatu itu yang kita ngakunya untuk ibadah kepada Tuhan, maka untuk anak-anak kita kok. Kalau bukan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kan itu. Atau untuk keturunanmu, jadi nggak akan ada yang rugi. Oke? Next. Nah, jadi advokat itu buat saya adalah sebagai dedication of life. Karena konsepnya semua terlayani, melayani semua kebutuhan akan persoalan hukum, baik jasa dan atau bantuan hukum. Ini kantor saya pelangnya seperti ini, sebelah kiri bawah, ya kan. Kalau sebelah kanan itu adalah bantuan hukum, ya semua terlayani di situ. Yang tidak mampu secara hukum, ya datang ke LBH KKH. Saya di situ sebagai sekretaris kebetulan. Oke, next. Nah, alhamdulillah nih, clear. Begitu banyak slide yang saya buat. Kalau boleh saya cerita, itu kemarin saya lembur bikin slide-nya dari malam sampai pagi, kemudian tidak tidur, main bulu tangkis. Kemarin Jumat itu persis tuh. Ini khusus buat Abang Da Brian dan kawan-kawan semua yang hadir di sini. Bang, silahkan dilanjutkan, Abang Da.